Pemirsa, kisah para tokoh kali ini kita akan mengulik seorang pimpinan MPR RI, yaitu Arsul Sani. Kita akan menguliknya bersama Bapak Arsul Sani yang sudah bersama saya. Pak, saya ingin bertanya Pak, mengenai Bapak yang saat ini menjadi pimpinan MPR RI ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak hobi Bapak yang di luar perpolitikan gitu Pak? Karena mungkin masyarakat taunya Bapak sosok yang sangat serius gitu di DPR, di MPR. Itu ya. Iya, tentu pasti punya hobi ya. Tapi memang dengan terjun ke dunia politik ini hobinya memang agak berkurang ya. Saya itu hobinya ya travel, ya, jalan gitu ya. Kemudian juga tentu mencicipi kuliner di daerah-daerah di mana saya melakukan travel itu, ya olahraga ada sedikit-sedikit lah, walaupun bukan penggila olahraga tertentu ya. Tetapi kemudian setelah masuk politik ya itu menjadi sangat jauh berkurang. Nah, sebelum di dunia politik saya memang bekerja di satu tempat di sebuah perusahaan multinasional yang travelnya itu sangat tinggi. Nah, jadi itu bersesuaian dengan hobi itu sendiri. Itu. Nah, tentu kan tidak bisa kalau anggota DPR hemat saya ya. Malah banyakkan jalan-jalannya. Terus nanti kerja-kerja seriusnya seperti legislasi, seperti melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga pemerintahnya bagaimana gitu loh. Ya, terutama kerja legislasinya lah ya itu. Kalau paling seru ke daerah mana Pak? Kalau boleh berbagi, dan juga tadi kan Bapak suka mencicipi kuliner, yang paling Bapak suka nih di daerah mana dan karena apa gitu Pak? Saya sih memang tidak punya daerah favorit tertentu lah ya. Tapi saya tentu masing-masing daerah itu punya makanan-makanan kesukaan lah ya. Kalau kita bicara kuliner itu saya kira Sumatera lah yang the whole Sumatera boleh dibilang ya, mulai dari Lampung sampai Aceh itu kan begitu banyak ya kuliner-kuliner lokalnya itu yang enak-enak. Tetapi kan kalau Sumatera kita juga sudah tahu bahwa sebetulnya sama lah, misalnya bersantan dan segala macam. Misalnya kalau saya ke Aceh itu pasti tidak lupa saya makan ayam tangkap. Nah gitu ya. Itu saya tidak tahu apa benar apa enggak, konon masaknya itu ya di sana ada banyak tahun ya, termasuk katanya tahun ganja. Saya sih nggak tahu, pokoknya saya makan ayamnya aja itu. Oke, kalau itu kan tadi soal hobi ya Pak. Sebenarnya kalau kita boleh tahu nih Pak, Bapak bisa ceritain nggak sih sebenarnya sebagai anggota di parlemen ini sebagai wakil rakyat itu memang cita-cita Bapak dari kecil atau seperti apa sih Pak? Enggak saya ya. Dulu saya itu waktu katakanlah waktu SMP, SMA ya, cita-citanya itu dua ya, menjadi diplomat ya, atau paling tidak menjadi pembela umum lah ya, advokat umum, public defender lah ya, public interest lawyer itu sebetulnya. Karena itulah ketika saya kuliah menjelang selesai di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya waktu itu juga magang sebagai anggota atau sebagai asisten pembela umum tidak berbayar ya, itu di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Nah, di sanalah saya ngelmu lah ya begitu ya, dari para advokat senior, mulai dari Bang Adnan Buyung Nasution, Pak Yap Tiam Hin, Pak HDC Prinsen ya, itu orang-orang yang saya beruntung pernah mendapatkan didikan langsung dari beliau-beliau. Lalu awal terjun ke dunia politik sampai sekarang menjadi seorang pimpinan bisa diceritakan seperti apa Pak? Nah, jadi kan kemudian setelah saya selesai dari LBH itu ya, saya masuk dunia commercial lawyer lah ya, lawyer profesional begitu ya. Tapi tetap punya aktivitas sosial.
antara lain pernah menjadi pengurus Lajnah Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama waktu PBNU diketua umumi oleh Pak Kiai Hasyim Muzadi ya, almarhum. Nah, kemudian sudah saya sampai satu titik di tahun 2010-2011 itu sebetulnya ingin mengundurkan diri dan saya ingin menempuh program doktoral saya ya di Glasgow. Waktu itu saya diterima di Glasgow, Scotland, di sebuah universitas di sana, di Glasgow Caledonian University. Nah, tiba-tiba saya ditelepon oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin. Waktu itu beliau masih wakil ketua MPR ya, diminta untuk menjadi pengurus P3 hasil muktamar P3 ke-7 di Bandung. Waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin juga wakil ketua umum di P3. Nah, kenapa Pak Lukman kok minta saya? Karena Pak Lukman tahu ayah saya dulu adalah tokoh P3 di Pekalongan di Jawa Tengah, pernah menjadi ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang P3 di Kabupaten Pekalongan, tokoh NU juga. Nah, jadi karena itu saya diminta. Nah, buat saya ketika diminta seperti itu kan sebuah kehormatan juga dan sekaligus sebuah tantangan, karena saya tidak pernah sebelumnya itu secara langsung bersentuhan dengan dunia politik, kecuali waktu di LBH dulu ya, sedikit banyak bersentuhan. Nah, tapi saya kan juga karena dari keluarga yang bapaknya politisi, walaupun politisi lokal, ngerti juga lah sedikit-sedikit ya soal politik itu. Akhirnya saya penuhi, tapi saya sampaikan saya ini tidak bisa full karena saya lagi mengambil program doktoral saya di Glasgow yang jauh lah itu, dekat kutub utara sana. Nah, setelah setahun sebelum pemilu 2014 itu, teman-teman di DPP P3 minta saya jadi caleg. Padahal saya lagi fokus itu untuk program doktor saya itu. Saya yakin juga, saya pikir ya sudahlah, P3 kan lagi butuh caleg juga gitu ya. Saya tidak berpikir akan terpilih, karena fokus saya ke studi itu untuk menjadi seorang doktor ilmu hukum lah, begitu ya. Dilalahnya terpilih. Saya ingat persis formulir pencalonan saya saja yang ngisiin teman-teman itu. Saya tinggal tanda tangan saja. Kok saya terpilih? Kok bisa Pak Arsul? Orang nggak fokus, nggak niat benar-benar untuk jadi anggota DPR kok malah terpilih. Itu bukan karena saya hebat atau dikenal di daerah pemilihan saya di Dapil Jawa Tengah 10 ya. Itu Kabupaten Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan sampai Kabupaten Papua. Itu karena ayah saya sangat dikenal di sana. Jadi ketika saya sekali-sekali datang ke sana bercerita bahwa saya ini putranya Pak Kiai Haji Abdul Fajari, semua orang mengenal dan karena itu memilih saya gitu loh. Saya terpilih lah. Itu jadi saya terpilih karena kebesaran bapak saya, bukan karena kebesaran diri saya sendiri. Itu harus saya akui. Itu. Ya sudahlah. Kan setelah jadi anggota DPR saya ini orangnya kalau ada dalam satu posisi tertentu harus fokus, harus serius. Ya. Di Komisi 3 periode lalu ada undang-undang yang memang harus diseriusi. Ya, RKUHP, kemudian RUU terorisme yang kemudian sudah jadi undang-undang terorisme. Maka berantakanlah program doktor saya. Akhirnya saya keluar, tapi masih mendapatkan gelar master saya, karena sudah memenuhi syarat untuk dapat gelar master. Dan dapatlah saya gelar master di bidang Justice, Policy and Welfare Studies, gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya nikmati. Di pemilu 2019 tentu kemudian saya mencalek lagi. Namun sebelum itu saya ini yang ingin jadi katakanlah pemikir profesional di partai, tiba-tiba dipilih jadi sekjen. Ya, itu tidak ada dalam agenda saya untuk menjadi katakanlah pengurus partai, apalagi pada posisi-posisi sentral sebagai sekretaris jenderal. Tapi kan P3 waktu itu lagi bertikai. Butuh seorang sekjen yang paham betul tentang perselisihan hukum, ya, menangani menggugat di pengadilan dan segala macam. Dipilihlah saya.
Sebulan sebelum pemilu ada kejadian kasus hukumnya Pak Romi. Maka ya mau tidak mau kan kendali saya, concern saya terhadap partai supaya bisa lolos dalam pemilu 2019, lolos parliamentary threshold juga harus lebih kencang. Dipilih pula kemudian menjadi wakil ketua tim kampanye nasional Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Ya sudahlah, nah itulah yang kemudian saya jalani makin dalam di dunia politik. Nah setelah pemilu ini, kemudian P3 mendapatkan jatah sebagai pimpinan MPR, saya dipercaya untuk menjadi pimpinan MPR. Tapi mulai sekarang saya sedang menata kembali program doktor saya, karena cita-cita saya masih tertunda. Ya, kenapa sih kok pengen jadi dokter? Saya setelah selesai semua ini ingin jadi dosen saja, mengajar, menurunkan ilmu. Tidak ingin apa-apa lagi lah itu. Artinya sang ayahanda ya yang mengantarkan Pak Arsul ini menjadi seorang pimpinan MPR. Iya. Kalau untuk pesan sendiri mungkin ayahanda berpesan Bapak sebagai politisi ada pesan khusus kah? Saya cerita ya saya dulu ya. Buat saya dia adalah sosok yang luar biasa hebatnya. Kenapa? Beliau itu SD saja tidak tamat. Punya anak 9. Tapi dari 9 anaknya 6 orang lulusan UI. Ya, ada yang lulusan Unpad, ada yang lulusan Brawijaya, semuanya selesai sekolah. Ya, itu artinya orang yang tidak punya pendidikan formal, tapi memang otodidaknya sangat kuat, banyak membaca sendiri, gitu ya. Tapi punya kesadaran bahwa pendidikan itu hal yang penting dalam hidup, ya. Karena itu apapun rela ayah saya itu tidak punya tanah luas sebagaimana orang-orang katakanlah di daerah ya, dia hidup di daerah, tidak punya kemewahan dan segala macam, asal anaknya sekolah. Itu. Nah itulah yang kemudian terjadi. Saya bisa sekolah di UI, banyak tidak terbayang saya bisa sekolah di UI, dan waktu itu dari daerah saya itu boleh dihitung dengan jari lah kalau yang mau sekolah di UI. Kalaupun ada kuliah paling banter ke Semarang lah di Undip atau ke Jogja di UGM. Tapi saya memang memilih juga di UI dan didorong oleh ayah saya. Nah, ini memang memberikan banyak pelajaran ayah saya itu, termasuk pada diri saya. Jadi buat saya ketika memiliki anak, investasi yang utamanya di pendidikan, bukan di yang lain-lain. Yang kedua juga memberikan nilai-nilai. Dari dulu ayah saya itu selalu menasihati ketika saya memasuki lapangan kerja. Jangan pernah kamu ambil sesuatu yang bukan hak kamu. Ya, itu jangan pernah. Ya, kalaupun yang hak kamu itu katakanlah pas-pasan, ya sudah itu terima saja. Itu yang selalu diajarkan. Dan yang kedua, jangan hidup berlebihan, ya. Maka bisa dilihat, saya ketika jadi lawyer, jadi direksi di sebuah perusahaan multinasional, mobil pun bukan seperti kelas Jaguar atau apa. Kalau saya waktu itu naik BMW, naik Mercy itu ya karena mobil dinas perusahaan, tapi saya tidak pernah beli mobil sendiri ya yang begitu mewah, yang harganya katakanlah bermiliar-miliar. Ya karena apa ya? Karena sosok ayah saya itu yang selalu berpesan untuk itu tadi, hidup itu ya secukupnya saja. Saat ini Bapak sudah menjadi seorang pimpinan MPR. Ya. Adakah target lagi untuk di dunia perpolitikan khususnya? Kalau untuk pendidikan tadi ingin melanjutkan, tapi kalau untuk di posisi perpolitikan ini, apakah Bapak masih punya target untuk kedepannya, Pak? Saya kira sudah tidak lagi. Kenapa demikian? Saat ini setelah selesai menjabat sebagai sekjen, saya di periode ini dipercaya oleh Ketua Umum terpilih Pak Soeharto Monarva untuk menjadi Wakil Ketua Umum. Wakilnya beliau, salah satu. Nah, dan kalau target itu mau saya tingkatkan, mestinya kemarin waktu muktamar banyak teman-teman sejumlah pihak, kalangan pengusaha juga yang mendorong saya untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum
P3 di Muktamar ke-9 kemarin. Tetapi saya mengatakan bahwa apa yang sudah saya capai itu sebetulnya sudah jauh dari apa yang saya harapkan itu sendiri. Karena saya tadinya ya berharap jadi anggota DPR, bisa ikut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama di bidang legislasi, bisa menengahi ya aspirasi elemen masyarakat yang berbeda-beda. Ya sudah, itu saja. Nah, kemudian kalau sekarang misalnya saya masih mengambil doktor, dan saya tidak ingin mengambil dokter yang ecek-ecek. Kan sekarang banyak juga orang mengambil dokter, entah siapa yang bikin disertasinya. Jadi profesor padahal nggak pernah ngajar. Di universitas. Saya tidak ingin seperti itu. Saya mengambil dokter ya karena saya memang bercita-cita untuk menjadi dosen, pengajar terutama setelah saya menyelesaikan kedudukan dan tugas-tugas di Senayan ini. Gitu. Di perpolitikan sudah tidak ada target. Kalau untuk berhenti ataupun ingin lanjut ke dunia pendidikan sampai usia berapa mungkin Pak? Sudah ada gambaran? Ya sampai Allah masih memberikan kesehatan yang baik lah ya, masih memberikan kemampuan ya untuk bisa sharing knowledge, pengetahuan, sharing experience, pengalaman kepada yang lain-lain, terutama kepada anak-anak muda kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya suka bercanda. Kenapa sih kok mau jadi dosen gitu kan? Pengen ngajar. Saya bilang saya dulunya lawyer, ya. Kemudian jadi politisi. Ini dua profesi yang menurut saya, ya, terkumpul dosa yang banyak. Nah, jadi di akhir hidup itu cita-citanya harus diimbangi dengan satu profesi, ya, yang itu pahalanya mengalir terus. Karena kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, itu kan salah satu di antara ilmu yang bermanfaat itu yang pahalanya akan mengalir terus ketika kita sudah meninggal pun, seperti itu. Mungkin punya pesan Pak untuk para generasi muda ya, agar bisa menjadi sosok yang luar biasa seperti Bapak mungkin. Ya, saya kira kalau generasi muda yang sekarang kan hebat-hebat ya, hebat dalam arti kepintarannya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ingin saya bagikan adalah bahwa ini karena saya mulai dari katakanlah orang keluarga yang biasa-biasa saja dan kemudian sekarang walaupun tidak wah amat ya juga diberi kelebihan-kelebihan. Saya ingin sampaikan bahwa kebahagiaan kita itu dalam hidup tidak ditentukan karena seberapa banyak kita punya harta, ya, tapi lebih ditentukan seberapa banyak kita akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Nah, ini yang saya kira perlu jadi ini kita, sehingga ketika kita mengejar sesuatu, karena di sana mungkin ada hak orang lain, ada hak masyarakat, jangan hak-hak itu ditabrak demi untuk memuaskan diri kita. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Luar biasa, saya cukup terenyuh mendengarkan pesan dari Bapak. Semoga para pemirsa Indonesia Globe dapat mengambil kesimpulan dan juga hikmah dari perbincangan kita tadi ya Pak. Demikianlah wawancara tadi saya bersama anggota Komisi 3 sekaligus juga Wakil Ketua MPR RI Bapak Arsul Sani. Sampai ketemu di episode Kisah Para Tokoh selanjutnya.